Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Wahyu Ramadan dari kelompok Sugarpants. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu eh, materi virtualisasi. Lalu untuk anggota kelompok di sini ada Aidil Bayi Kaki, lalu ada saya sendiri yaitu Octavian Wahyu Ramadan, lalu ada Muhammad Esar dan ada M Hidayatul Rizki. Lalu untuk yang pertama adalah tipe-tipe virtualisasi. Nah, di sini ada 6 yaitu virtualisasi server, virtualisasi desktop, virtualisasi aplikasi, virtualisasi jaringan, dan virtualisasi penyimpanan lalu virtualisasi hardware. Nah, eh, untuk virtualisasi server sendiri yaitu dia memisahkan perangkat keras server menjadi beberapa server virtual yang independen. Lalu untuk yang desktop menyediakan akses ke desktop virtual dari perangkat fisik yang berbeda. Lalu yang ketiga ada yang aplikasi yaitu menjalankan aplikasi dalam lingkungan virtual terisolasi. Lalu yang keempat ada untuk yang jaringan yaitu membagi jaringan fisik jadi beberapa jaringan virtual. Lalu yang kelima ada yang penyimpanan yaitu menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik jadi satu unit penyimpanan virtual. Lalu ada juga untuk virtualisasi yang perangkat keras. Nah, di sini untuk yang perangkat keras yaitu menyediakan akses virtual ke perangkat keras tertentu seperti GPU atau prosesor. Lalu untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu arsitektur visualisasi. Nah, untuk arsitektur visualisasi di sini ada yang pernah yaitu hypervisor. Nah, di sini hypervisor adalah perangkat lunak utama untuk menciptakan dan mengelola mesin virtual mesin virtual. Lalu hypervisor dibagi menjadi ada beberapa tipe, yaitu tipe pertama ada bare metal. Nah, untuk bare metal, dia beroperasi langsung di atas perangkat keras. Nah, lalu yang tipe kedua, yaitu host, di sini berjalan di atas sistem operasi host. Nah, untuk contohnya yaitu seperti VirtualBox. Lalu ada host machine. Nah, untuk host machine, di sini host machine yaitu mesin fisik tempat hypervisor dijalankan. Nah, lalu ada selanjutnya yaitu yang ketiga ada guest machine. Guest machine yaitu mesin virtual yang berjalan di atas host machine. Jadi dia berada di atas yang berjalan di atas host machine yang kedua tadi. Lalu untuk yang keempat ada virtual machine monitor. Nah, untuk virtual machine monitor atau bisa disingkat dengan VMM. Nah, di sini dia mengelola interaksi antara perangkat keras dan mesin virtual. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu virtualisasi di sistem operasi. Nah, virtualisasi pada sistem operasi melibatkan penggunaan sistem operasi host untuk menjalankan beberapa sistem operasi guest atau aplikasi secara bersamaan. Nah, jadi untuk contoh penerapannya ada dua di sini. Yang pertama ada containerization, lalu yang kedua ada kernel virtual machine atau KVM. Nah, di sini untuk containerization-nya, dia menggunakan kontainer seperti Docker untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi tanpa memerlukan OS lengkap. Lalu untuk yang KVM, di sini dia menggunakan modul virtualisasi di Linux yang memungkinkan penggunaan kernel sebagai hypervisor. Lalu yang keempat ada instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Nah, untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan saja. Untuk penginstalannya sendiri, untuk yang pertama yaitu kita pilih hypervisor-nya, misalnya VirtualBox dan VMware. Lalu yang kedua ada kita unduh dan install hypervisor-nya. Nah, setelahnya yaitu membuat mesin virtual baru. Lalu selanjutnya ada kita tentukan jenis sistem operasi guest-nya, bisa CentOS atau yang lain. Lalu selanjutnya yaitu kita atur jumlah CPU, memori dan penyimpanannya. Setelahnya kita pasang OS guest-nya, yang dimana seperti CentOS tadi.
Lalu kita tambahkan file ISO dari sistem operasi gasnya. Setelahnya kita install OS sesuai instruksi, lalu kita konfigurasi jaringan dan perangkat tambahan, lalu kita atur tipe jaringan, dan yang terakhir kita tambahkan perangkat seperti USB atau disk tambahan jika diperlukan. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada optimisasi kinerja mesin virtual. Nah, cara meningkatkan kerja mesin virtual itu meliputi yang pertama ada alokasi sumber daya optimal. Nah, di sini kita memastikan yaitu CPU, RAM, dan disk diberikan sesuai kebutuhan gasnya. Lalu menggunakan SSD. Nah, untuk kenapa menggunakan SD? Itu untuk performa penyimpanan yang lebih cepat untuk proses transfer file dan segala macamnya. Lalu ada juga yaitu aktifkan virtualization support. Nah, di sini kita pastikan fitur virtualisasinya diaktifkan melewati BIOS. Lalu ada juga yaitu gunakan tools atau driver tambahan seperti VMware Tools atau VirtualBox Guest Edition untuk integrasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada monitor kinerja. Nah, monitor kinerja di sini kita menggunakan alat seperti top, lalu heattop, dan atau manager hypervisor untuk memantau kinerja dari mesin virtual tadi. Lalu selanjutnya ada penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi. Nah, penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengelola sistem operasi virtualisasi sangat berguna untuk yang pertama adalah uji coba aplikasi atau OS baru. Nah, selanjutnya ada juga yaitu isolasi lingkungan. Nah, di sini isolasi lingkungan memisahkan aplikasi atau layanan untuk keamanan dan pengujian. Lalu selanjutnya ada simulasi infrastruktur jaringan, yang dimana untuk membangun jaringan virtual untuk pengujian sebelum implementasi di lingkungan nyatanya. Lalu yang terakhir ada pemulihan bencana, membuat snapshot mesin virtual untuk memulihkan kondisi sebelumnya jika terjadi masalah. Jadi untuk backup-an. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi kali ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.